warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Lani Rosa Dalimunte. Kali ini kita akan mempelajari tentang lanjutan dari pelajaran yang kemarin, yaitu klasifikasi makhluk hidup yang ke-5, yaitu tentang kingdom fungi atau jamur. Seperti itu. Anak-anak sekalian pernah lihat jamur? Pernah? Kenal dengan jamur? Pasti kenal. Ustazah yakin anak-anak sekalian pasti pernah lihat jamur, baik itu di TV, di lingkungan sekitar, ataupun di kebun, ataupun di sawah. Ustazah akan memperlihatkan beberapa gambar jamur yang terdapat di kehidupan kita, di lingkungan sekitar kita. Nah, ini seperti ini. Kemudian selanjutnya, ciri umum kingdom fungi. Nah, anak-anak sekalian bisa dilihat pada gambar. Ini adalah gambar dari fungi atau jamur. Seperti pernah lihat? Anak-anak pernah lihat? Pernah ya? Ciri-ciri umumnya, yang pertama, eukariotik atau memiliki inti sel. Yang kedua, umumnya multiseluler, ada juga yang uniseluler. Yang ketiga, reproduksi dengan pembentukan spora. Keempat, tubuh disusun oleh benang-benang yang disebut hifa. Hifa-hifa bersatu membentuk miselium. Ada pula yang miseliumnya berkembang membentuk tubuh buah. Terakhir, yang kelima, habitat di tempat yang lembab. Kemudian fungi ini mempunyai struktur tubuh. Nah, seperti ini. Ini struktur tubuhnya, ini gambarnya. Ada badan buah, ini ada sel penghasil spora, ini di ujungnya, ada hifanya, ini di dalam. Kemudian ada miseliumnya. Cara memperoleh nutrisi pada fungi. Anggota fungi mendapatkan nutrisi melalui 3 cara. Yang pertama, ada saprofit, yaitu menguraikan sisa bagian makhluk hidup yang sudah mati. Kedua, ada parasit, yaitu mengambil nutrisi dari makhluk yang masih hidup. Yang ketiga, ada simbiosis, yaitu hidup bersama makhluk hidup. Nah, ini ada contohnya di bawah. Ustazah kasih lihat. Ini ada cacing nematoda malang. Nah, ini ada jamur parasit. Nah, ini. Kemudian ada lichen atau simbiosis jamur dengan alga. Nah, begini. Seperti ini. Lihat. Nah. Selanjutnya, ada klasifikasi kingdom. Ada klasifikasi kingdom fungi. Diklasifikasikan berdasarkan cara spora dihasilkan. Ada 4 kelompok fungi. Yang pertama, Zygomycotina. Yang kedua, ada Ascomycotina. Yang ketiga, ada Basidiomycotina. Yang keempat, ada Deuteromycotina. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas tentang Zygomycotina. Contohnya pada jamur tempe. Pernah lihat tempe? Pernah kan? Nah, jamur tempe biasa disebut Rhizopus oryzae. Ciri umumnya, heterotop saprofit. Kemudian tubuhnya disusun oleh hifa dan miselium. Hifa tidak bersekat. Kemudian spora dihasilkan oleh sporangium. Kemudian reproduksi menghasilkan spora dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, ada aseksual atau dilakukan saat kondisi lingkungan mendukung. Ada seksual dilakukan bila kondisi di lingkungan kurang mendukung. Seperti itu. Nah, selanjutnya Ustazah kasih lihat siklusnya. Ada siklus hidup jamur Rhizopus. Nah, seperti ini siklusnya. Nah. Ya. Contoh yang kedua, ada Ascomycotina. Contohnya pada jamur oncom. Nah, jamur oncom biasanya disebut dengan Neurospora crassa. Ciri umum dari Ascomycotina ini, dia heterotrop saprofit. Ada yang uniseluler, misalkan contohnya Saccharomyces, dan multiseluler. Tubuhnya disusun oleh hifa dan miselium, dan ada yang memiliki tubuh buah. Kemudian hifanya bersekat. Kemudian spora dihasilkan oleh Conidiospora bila secara aseksual.
dan sel askus bila spora dihasilkan secara seksual. Kemudian selanjutnya, reproduksi menghasilkan spora dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, aseksual, dilakukan saat kondisi lingkungan mendukung. Yang kedua, seksual, yaitu dilakukan bila kondisi lingkungan kurang mendukung. Nah, di sini Ustazah juga kasih lihat tentang anggota jamur Ascomycotina. Nah, ini dia. Ustazah yakin anak-anak pernah lihat di lingkungan sekitar, entah mungkin di TV ataupun di internet ataupun di buku modul pembelajarannya. Nah, siklusnya seperti ini. Nah, kemudian ketiga ada Basidiomycotina. Ini contohnya pada jamur merang atau nama biologinya Volvarella volvacea. Nah, ciri umum Basidiomycotina ini, dia biasanya heterotrof saprofit, multiseluler, kemudian tubuhnya disusun oleh hifa dan miselium dan tubuh buah. Hifanya bersekat. Kemudian spora dihasilkan oleh sel Basidium melalui reproduksi secara seksual. Reproduksi menghasilkan spora dilakukan melalui dua cara. Ini juga melalui dua cara, secara aseksual dan seksual. Aseksual itu dilakukan saat kondisi lingkungan mendukung, sedangkan seksualnya itu dilakukan bila kondisi lingkungannya kurang mendukung, seperti itu. Di sini juga Ustazah kasih contoh jamur Basidiomycotina. Nah, seperti ini. Ini jamurnya. Kemudian ada siklusnya. Ini siklusnya. Nah, Ustazah sedikit jelaskan tentang jamur Basidiomycota ini. Ini jamurnya. Bawah tudung jamur Basidiomycotina inilah spora dihasilkan oleh sel basidium. Nah, ini. Nah, sel basidium ini. Kemudian ini sporanya. Nah, kemudian yang terakhir, Deuteromycotina. Ini. Deuteromycotina itu kelompok jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Biasanya semua jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya dimasukkan dalam kelompok ini. Simbiosis pada fungi. Simbiosis fungi dengan algae atau lichen ada dua. Yang pertama, fungi jenis tertentu dapat bersimbiosis dengan alga. Uniseluler membentuk lichen atau lumut kerak. Nah, di samping ini ada gambarnya. Kemudian simbiosis ini bersifat menguntungkan. Ada dua. Yang pertama, bagi alga mendapatkan suplai air dan mineral. Yang kedua, bagi fungi mendapatkan hasil fotosintesis berupa nutrisi. Nah, ini gambarnya. Selanjutnya ada simbiosis fungi. Simbiosis fungi dengan akar tanaman atau mycorrhiza. Nah, ini mycorrhiza merupakan simbiosis antara fungi dengan akar tanaman. Simbiosis ini menguntungkan bagi keduanya. Ada dua. Pertama, bagi tanaman. Bagi tanaman yaitu meningkatkan penyerapan air dan mineral. Yang kedua, bagi fungi mendapatkan nutrisi dari tanaman. Peranan fungi bagi kehidupan. Yang pertama, ada peranan menguntungkan, yaitu sebagai pengurai. Yang kedua, dapat dikonsumsi. Kemudian ketiga, menghasilkan obat-obatan. Keempat, dapat meningkatkan kesuburan tanaman. Ada yang peran menguntungkan, pasti ada yang peran merugikan. Peran yang merugikan yaitu yang pertama, menyebabkan penyakit pada manusia. Yang kedua, menyebabkan kerusakan pada tanaman. Inilah video kali ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.